Yang ketiga, menganalisis makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, mengaitkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan hari ini tentang asal-usul makna dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pertemuan yang kemarin, coba ada yang masih ingat pertemuan yang kemarin? Saya, Bu. Silakan. Kemarin kita mempelajari konstitusi, Bu. Kemarin kita mempelajari tentang konstitusi. Bagus, masih ingat. Selain konstitusi. Oh iya, Bu. Kemarin kita membahas undang-undang dasar. Oke, betul. Kemarin kita membahas undang-undang dasar, konstitusi dan undang-undang dasar. Ada kaitannya tidak antara konstitusi, undang-undang dasar dengan asal-usul semboyan dan makna Bhinneka Tunggal Ika? Ada ya, ada hubungannya. Hubungannya apa? Di situ hubungannya ada keterkaitan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1950 semboyan ini secara resmi dijadikan semboyan negara Indonesia. Dan semboyan negara Indonesia itu tertuang dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya yakin kalian paham, sudah kenal betul, sudah paham betul tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah tahu semboyan itu dari kalian sekolah dasar, dari kalian kecil kalian sudah bisa menerapkan semboyan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dari elemen Bhinneka Tunggal Ika kalian akan mendapatkan manfaatnya, dan manfaatnya ada keterkaitannya dengan tujuan pembelajarannya, yaitu manfaat kalian mempelajari ini yaitu nanti akan tahu tentang asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dasar hukum semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan asal-usul dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, coba adakah yang tahu tentang mengapa Indonesia itu semboyannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Coba ada yang bisa menjawab? Silakan Mbak Cynthia. Karena Indonesia masyarakatnya berbeda-beda. Karena Indonesia masyarakatnya berbeda-beda. Ada lagi? Saya, Bu. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku. Ada lagi yang bisa menjawab? Karena Sasa. bersatu dalam beragaman, Bu. Karena Indonesia bersatu dalam keberagaman. Dari tiga teman kalian tadi yang mengutarakan tentang mengapa Indonesia itu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, itu berarti jawabannya semuanya betul ya, Cak? Betul ya, karena bahwa di situ meskipun Indonesia berbeda, beraneka ragam tentang ras, suku, budaya, agama, kepercayaan, bahasa, tradisi, tapi semuanya itu tetap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Paham sampai di sini? Paham? Masih semangat ya? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Garuda Pancasila. Dari mana asal-usul dan makna? Dari mana asal-usul dan makna Bhinneka Tunggal Ika? Nanti
Silakan. Untuk mengerjakan LKPD waktunya 20 menit ya anak-anak. Ya. Silakan kelompok sudah yang terakhir. Personilnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sudah akan mempresentasikan khusus dari kelompok kami. Dengan pengawasan Anda sendiri pada saat ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan asal usul sumber yang diberikan Apa dasar hukum yang menjadikan pendidikan berkualitas kemudian di bangsa Indonesia? Jawaban: setelah terjadi amandemen Undang-Undang tahun 1945, kemudian pendidikan berkualitas yang terdapat pada lambang negara Republik Pancasila diatur pada pasal 36 DRI tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal kelima, sebutkan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dapat dalam berbagai hal, antara lain: 1. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau warga. 2. Toleransi antar umat beragama. 3. Menghargai perbedaan budaya. Baiklah, apa yang ingin menanggapi? Silakan ada yang menanggapi. Oke, kelompok Soko Papua lagi. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurulika. Saya ingin menanggapi nomor 2. Apa dasar hukum yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia? Aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan tata kebangsaan. Terima kasih. Soko Papua atas tanggapannya. Ada lagi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Karina dari kelompok Asli Jawa. Kita menanggapi yang nomor 3. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam kita nasional bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara umat beragama dan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit.
Dasar hukum semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar hukumnya di situ tertuang pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ mengatur tentang lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung sebuah semangat, harapan, kekuatan penyatuan dari berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Mana Bhinneka Tunggal Ika secara historis? Secara historis berarti keterkaitannya dengan toleransi dalam keberagaman agama. Karena dalam kitab Sutasoma di situ Kerajaan Majapahit itu masyarakatnya memeluk agama yang berbeda-beda. Agamanya di situ adalah agama Hindu dan Buddha. Maka disebutkan oleh Mutangula semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Mana Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual berarti hubungan dengan keberagaman dan kesatuan. Keberagaman berarti hubungan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat, istiadat. Wujud hubungan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Berteman dengan siapa saja, menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menghargai tradisi kebudayaan masyarakat lain. Contohnya ini, saling tolong-menolong. Sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Kesimpulannya yaitu meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu. Jadi kesimpulan hari ini adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu. Satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Baiklah, karena sekarang saya akan share latihan soal di Google Form yang harus kalian kerjakan. Dibuka HP-nya. Sudah saya share di Google Form berkaitan dengan
Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Terima kasih sudah mengerjakan semua soal asesmennya. Untuk nilai nanti saya bacakan satu persatu karena hasilnya sudah langsung terkirim ke saya. Ya. Untuk yang terakhir kita lakukan refleksi pembelajaran. Saya berikan refleksi pembelajaran. Pertanyaan refleksi pembelajaran. Silakan nanti dijawab, dikerjakan. Nah, sudah selesai. Coba. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menyampaikan? Oh, silakan, Mbak Siva. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan dan sangat sekali terbiasa. Pembelajaran hari ini menurut Mbak Siva menyenangkan, tidak membosankan. Terus, yang kedua, apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Saya Bu, Silakan Mbak Nova. menurut saya belajar dengan cara berdiskusi dengan teman lebih baik, asik dan bisa membantu kita dalam memahami materi. Terima kasih. Belajar berdiskusi dengan teman sangat asik dan lebih paham terhadap materi. Yang ketiga, kesulitan apa yang kamu hadapi dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang menjawab? Silakan. Adalah internet sehingga kesulitannya dalam mengakses data kerja dan hal teknologi pada Google Chrome. Kesulitannya yaitu karena ada kendala internet, sehingga sulit untuk masuk di Google Form. Yang keempat, apa yang kamu harapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Oh, silakan Mbak Diva. Saya ingin belajar yang menyenangkan seperti ini. Saya ingin belajar Menyenangkan. Saya ingin belajar lagi, belajar yang menyenangkan seperti ini. Oke, terima kasih dari refleksi pembelajaran Mbak Syifa, Mbak Diva, Kazun, dan satunya lagi tadi Nova. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari di pertemuan yang akan datang. Materinya